Halo kawan-kawan PJOK, salam olahraga. Di video kali ini saya akan membahas soal tes seleksi P3K PJOK bagian keempat, nomor 61 sampai 80. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu update terbaru video dari saya. Terima kasih. Dan sekarang mari kita bahas soalnya. Soal nomor 61. Program pengayaan dalam pembelajaran PJOK diberikan kepada A. Peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. B. Peserta didik yang kurang menguasai tugas gerak yang diajarkan. C. Peserta didik yang belum menguasai tugas gerak yang diajarkan. D. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Peserta didik yang hampir mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan jawabannya yang benar adalah D. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nomor 62. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan A. Piagam pendidik, B. Surat keputusan, C. Sertifikasi pendidik, D. Masa kerja guru, kinerja guru. Jawabannya adalah C. Sertifikat pendidik. Nomor 63. Seorang guru membutuhkan alat bantu program untuk membantu dalam menyusun penilaian deskriptif yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang mampu menggambarkan setiap keunikan kemampuan siswa yang beragam. Alat bantu program yang sesuai dengan kemampuan guru sebagai seorang praktisi pendidikan adalah berbasis A. Microsoft Word, B. Komputer, C. Microsoft Excel, D. PowerPoint, HP Android. Dan jawabannya yang benar adalah C. Microsoft Excel. 64. Pembentukan sikap, kemampuan dan keterampilan mengapung dan meluncur pada permukaan air merupakan tujuan dari pembelajaran. A. Pengenalan gaya renang, B. Dasar renang penyelamatan, C. Teknik berenang, D. Disiplin dan keberanian di air, Pengenalan air. Dan jawabannya yang benar adalah D. Disiplin dan keberanian di air. 65. Sikap guru yang tidak pantas ditiru, misalnya ingkar janji, memanipulasi nilai, ataupun mencuri waktu dalam mengajar, maka guru tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran kode etik berupa A. Penundaan pemberian hak guru, B. Peringatan tertulis, C. Teguran, D. Penurunan pangkat, Sanksi moral. Dan jawabannya yang benar adalah sanksi moral. 66. Teknik penilaian dalam bentuk penugasan yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik formal maupun informal, merupakan ciri dari sebuah penilaian. A. Pengetahuan, B. Portofolio, C. Pengetahuan dan keterampilan, D. Proyek, Keterampilan. Dan jawabannya yang benar adalah D. Proyek. 68. Salah satu pembiasaan guru sebagai bentuk keteladanan kepada siswa bimbingannya dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah A. Membantu setiap terjadi bencana alam yang menimpa Indonesia, B. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang menantang siswa, C. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di sekolah, D. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah, mendatangkan tokoh pencinta lingkungan ke sekolah. Dan jawabannya yang benar adalah D. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. 69. Tahapan gerakan yang benar dalam melakukan teknik lompat tinggi gaya straddle adalah A. Awalan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, sikap akhir, B. Awalan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, pendaratan, C. Awalan, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, pendaratan, D. Awalan, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, sikap akhir, Awalan, melayang di atas mistar, pendaratan. Dan jawabannya yang benar adalah C.
awalan, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar pendaratan. 70. Guru menyiapkan RPP, lembar kerja siswa, lembar observasi, menetapkan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahap A. Refleksi, B. Pelaksanaan tindakan, C. Perencanaan pembelajaran, D. Observasi, E. Tindakan pelaksanaan. Dan jawabannya adalah C. Perencanaan pembelajaran. 71. Di siswa kelas 7 menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada kepala sekolah agar D dibebaskan dalam membayar studi tour. B. Meminta keringanan pembayaran studi tour mengangsur sepulangnya kegiatan. C. Mengusahakan donasi dari berbagai pihak agar D dapat mengikuti study tour. D. Meminta orang tua mencari pinjaman untuk membayar biaya study tour. E. Meminta keringanan biaya untuk membayar study tour D ke pihak sekolah. Jawabannya adalah E. Meminta keringanan biaya untuk pembayaran study tour D ke pihak sekolah. 72. 1. Mampu memperbaiki secara cepat. 2. Menyimpan atau memunculkan kembali. 3. Mendistribusikan. 4. Sharing pembelajaran dan informasi. Beberapa opsi di atas yang merupakan karakteristik e-learning yaitu A. 1, 2, 3, 4 benar, B. 1, 3 benar, C. 1, 2 benar, D. 1, 2, 3 benar, E. 2, 4 benar. Dan jawabannya yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4 benar. 73. Yang harus dilakukan oleh guru PJOK jika berkeinginan untuk memperbaiki proses pembelajaran, khususnya dalam materi senam lantai atau ketangkasan yang dirasa sulit dan menakutkan sebagian besar peserta didik adalah A. Menganalisis nilai hasil belajar harian dalam kompetensi dasar senam lantai atau ketangkasan. B. Menganalisis nilai formatif kompetensi dasar senam lantai atau ketangkasan sebagai dasar evaluasi. C. Evaluasi langsung diberikan pada saat proses pembelajaran, mengingat senam lantai atau ketangkasan merupakan materi yang memiliki risiko cedera. D. Menurunkan standar kriteria penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. E. Agar lebih komprehensif dan nyata, data yang digunakan adalah nilai hasil belajar dalam kompetensi dasar senam lantai atau ketangkasan dari nilai hasil ujian sekolah. Dan jawabannya yang benar adalah C. Evaluasi langsung diberikan pada saat pembelajaran, mengingat senam lantai ketangkasan merupakan materi yang memiliki risiko cedera. 74. Untuk mendapatkan data kemampuan lompat jauh dalam pembelajaran PJOK, maka guru melakukan tes yang dinilai adalah hasil kemampuan siswa melakukan lompat jauh. Teknik penilaian yang digunakan adalah A. Observasi, B. Unjuk kerja, C. Produk, D. Proyek, E. Penugasan mandiri. Dan jawabannya yang benar adalah B. Unjuk kerja. 75. Peserta didik melakukan belajar gerak rangkaian senam lantai secara berulang-ulang agar mengurangi kesalahan yang sering dilakukan. Dari konteks tersebut, anak ada pada proses pembelajaran tahap A. Performan, B. Penghalusan, C. Kognitif, D. Asosiatif, E. Otomatisasi. Jawabannya adalah E. Otomatisasi. 76. Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan profesionalisme ingin memiliki penguasaan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan dan mampu melaksanakan tugas-tugas pokok serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, merupakan wujud A. Diklat fungsional, B. Fungsi guru, C. Tugas tambahan guru, D. Pengembangan diri, E. Tugas kepala sekolah. Dan jawabannya yang benar adalah D. Pengembangan diri. 77.
Salah satu perbedaan RPP dengan silabus adalah A. Dokumen RPP hanya digunakan untuk 1 kali pembelajaran. B. Dalam RPP langkah-langkah kegiatan masih perlu dirinci. C. Dalam RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. D. Dalam silabus terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, sedangkan dalam RPP tidak ada. E. Dalam RPP perencanaan dilaksanakan dalam 1 semester. Dan jawabannya yang benar adalah C. Dalam RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. 78. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dan negara lain sebaiknya dibatasi penggunanya. B. Teknologi apapun boleh digunakan, karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya. C. Teknologi asing sifatnya netral, pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. D. Teknologi dari negara lain dapat digunakan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. E. Teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri dan identitas bangsa tidak terpengaruh. Dan jawabannya yang benar adalah C. Teknologi asing sifatnya netral, pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. 79. Penilaian di sekolah hendaknya merupakan penilaian yang bersifat komprehensif, termasuk sikap dan ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah. Alat evaluasi yang tepat digunakan guru dalam hal ini adalah A. Catatan pelanggaran dari guru BK yang dijumlahkan. B. Skala sikap dan tes objektif isian terbatas atau bebas. C. Observasi, penilaian antar teman, dan penilaian diri. C. Skala sikap dan tes objektif berupa pilihan ganda. E. Skala sikap dan tes uraian dengan batasan tertentu. Dan jawabannya yang benar adalah A. Catatan pelanggaran dari guru BK yang dijumlahkan. 80. Pak Sarno seorang guru PJOK. Dalam proses pembelajaran memberikan fasilitas pelajaran tambahan melalui sistem online yang bisa dilakukan di sekolah maupun di mana mereka berada. Blended learning yang dilakukan oleh Pak Sarno adalah termasuk model A. Model Safelin, B. Model kelas flipped atau flipped classroom, C. Model class flag, D. Model class lab atau whole group rotation, E. Model imaged virtual. Dan jawabannya yang benar adalah A. Model Safelin. Baik kawan-kawan PJOK, demikian tadi pembahasan soal tes seleksi P3K bagian keempat nomor 61 sampai 80. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Salam olahraga.